Bapak dan Ibu ada di semua. Ya, ini adalah pertemuan eh, kita yang pertama untuk pelaksanaan technical meeting, pelaksanaan LKS Cloud Computing, ya, KSN bidang Cloud Computing. Jadi ada beberapa agenda yang akan kami sampaikan terkait dengan persiapan yang harus dibawa untuk ke tempat lomba, gitu ya. Jadi apa saja kemarin banyak pertanyaan juga dan eh, apa saja yang dipersiapkan. Ya, jadi kita akan ngebahas detail teknis untuk hari ini, yaitu adanya pembobotan dari materi, kemudian hardware dan perangkat yang digunakan, serta nanti ada sesi tanya jawab. Ya, baik sebentar, saya buka dulu. Ya, kita akan mulai nih, Bapak dan Ibu, terkait dengan pembahasan apa saja yang harus dibuat, gitu ya. Jadi kita akan mulai nih untuk pembahasan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan tim juri yang akan bertugas di LKSN tahun 2025. Itu ya ada saya sendiri Handi Pradana, ya, dibantu nanti rekan-rekan saya dari ada Mas Betua Nugra, kemudian Mbak Ananda, dan juga ada Muhammad Fajri Givari Salman. Ini adalah tim juri yang akan bertugas memimpin di bidang cloud computing, ya, serta dibantu dari tim teknis dari SMK Harapan Bangsa Depok, ya, selaku SMK penanggung jawab dan juga tim teknis di area lomba. Oke, jadi kami sebetulnya berlima ya, tapi masih menunggu SK secara keseluruhan. Jadi kami tampilkan empat terlebih dahulu, gitu ya. Nah, baik, Bapak dan Ibu ada di semua. Ya, di sini saya mau menginformasikan terkait dengan modul-modul yang memang sudah diinformasikan di dalam technical deskripsi. Ya, ada beberapa perubahan-perubahan yang harus dipatuhi, gitu ya. Nah, berikut ya, jadi perubahan-perubahan bobot modul yang tertera di dalam technical deskripsi dengan yang kita bahas sekarang adanya perubahan, ya, yang tadinya infrastruktur as service itu kurang lebih 30%, ya, 30% atau sebelumnya berapa gitu ya, eh, direvisi menjadi 20%, ya. Kemudian untuk generatif artificial intelligence yang tadinya 40% kita revisi menjadi 35%, dan terakhir adalah CI/CD machine learning yang tadinya 25% menjadi 45%. Ini ya, jadi adanya perubahan bobot modul yang bisa disepakati, gitu ya. Jadi ini kami informasikan di PM1, ya, bahwa infrastruktur as service adalah menjadi 20%, yang tadinya 30% diturunkan menjadi 20%. Kemudian generative artificial intelligence yang tadinya 40% turun menjadi 35%, dan CI/CD and machine learning naik menjadi 45%. Tuh. Baik, selanjutnya terkait dengan bahan wajib, ya. Jadi kami akan menyiapkan ya beberapa akun yang memang sudah disiapkan. Selain dari akademi, nanti ada satu case, ya, case yang mungkin bisa disiapkan juga, gitu ya. Nanti semuanya disiapkan oleh tim juri, gitu. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan masalah akun. Pokoknya apapun yang ada di dalam kisi-kisi, kemudian eh, itu semua nanti tim juri yang akan mengakomodir, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, ya, termasuk dengan studi kasus yang memang katanya dengan harus menggunakan akun pro dan sebagainya, ya, nanti biarkan tim juri yang akan akomodir, gitu ya. Jadi yang kami siapkan adalah akunnya yang akan digunakan oleh seluruh peserta, kemudian juga nantinya internet yang sudah tersedia ya di area lomba sekitar 150 Mbps, yaitu dengan menggunakan WiFi, gitu ya. Jadi dengan kondisi yang ada di lapangan yang memang sangat sulit, gitu ya, untuk kami bangun dengan menggunakan jaringan kabel, gitu ya, karena harus izin dan
narik kabelnya yang lumayan panjang gitu ya. Jadi agak kerepotan kita untuk buat menggunakan jaringan kabel. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan jaringan WiFi. Di sana WiFi-nya sudah dengan frekuensi 2,4 dan juga support dengan 5 giga gitu ya. Jadi silakan laptop ataupun perangkat yang digunakan nanti bisa menyesuaikan dengan jaringan WiFi yang disediakan gitu ya. Selanjutnya adalah terkait dengan hardware yang teman-teman harus siapkan gitu ya, karena di area lomba tidak ada untuk perangkat yang akan digunakan. Nah, seperti PC dan extend monitor wajib ya yang harus dibawa gitu ya. Yang harus disiapkan paling rendah adalah 1,5 ya, minimal 2,3 dan up to dan sampai dengan 4 gitu. Atau kalau memang dalam keadaan terpaksa tidak ada yang lebih tinggi dari ini ya, tapi masih bisa digunakan, silahkan bisa dibawa gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, intinya perangkatnya hanya laptop dan juga ada tambahan monitor gitu ya. Tambahan monitor yang paling tidak minimal 18,5 ya, supaya adik-adik semua bisa uh, nyaman gitu ya untuk melakukan pekerjaan. Kemudian untuk keyboard eksternal, UPS dan headphone silakan kalau memang mau dibawa ya, jaga-jaga ada kerusakan dipersilahkan gitu ya. Kemudian untuk UPS juga secara garis besar insya Allah aman ya untuk kelistrikan, tapi kalau memang ingin menambahkan UPS terhadap perangkatnya ya juga dipersilahkan ya, kami tidak mewajibkan untuk dibawa gitu ya. Kemudian kalau untuk headphone ataupun headset, kalau memang nanti takut merasa ada yang terganggu karena ada suara-suara ya, gitu. Jadi silakan untuk diperkenankan ya untuk menggunakan headphone ataupun headset seperti itu. Ya ini bukan untuk mendengarkan musik atau melakukan panggilan ya, tapi hanya untuk hening saja ya. Jadi untuk digunakan ketika ada keberisikan atau suara-suara yang memang dirasa mengganggu seperti itu. Nah, terkait dengan software yang wajib sudah terinstall, oh ya maaf, sebelumnya ya, di mana perangkatnya ya, perangkat di sini wajib ya sudah dalam keadaan terinstall ya, dalam install ulang dan hanya ada satu partisi gitu ya. Apabila nantinya melanggar, nah, maka tim juri ataupun tim teknis nanti di sana akan diformat gitu ya, memformat secara paksa dan install ulang di sana gitu ya. Jadi mohon diperhatikan atensinya teman-teman semua ya, PC yang wajib ini sudah harus terinstall ulang dan hanya ada satu partisi serta menginstal software-software yang memang sudah diinstruksikan gitu ya. Jadi silakan instruksikan di dalam softwarenya sudah terinstall untuk IDE-nya kita kita gunakan VS Code yang tanpa ekstensi sama sekali gitu ya. Jadi hanya menginstal di awal. Kemudian browser silahkan pilih salah satu ya, boleh Chrome, Edge ataupun Firefox dan sejenisnya. Intinya hanya ada satu browser ya. Kemudian untuk programming silahkan ketiganya diinstal ulang ya, diinstal. Jadi adapun nanti tidak perlu download dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada yang wajib diinstal yang ada gitu ya, ada Terraform. Ini digunakan untuk dari HashiCorp ya, Terraformnya. Dan terakhir adalah si Docker. Jadi kalau misalnya menggunakan Windows, silakan coba gunakan install Docker Hub ya, kemudian atau dan lainnya. Intinya kita gunakan ya semuanya di dalam kontainernya gitu ya. Nah, selanjutnya ini jadwal tentatif yang mana semuanya sudah tersusun rapi. Mungkin teman-teman semua juga sudah menerima jadwal dari BPTI ya, terkait dengan pembukaan sampai dengan kepulangan kontingen sudah ada di dalam surat undangan. Ya, namun di sini kita bahas sedikit-sedikit ya terkait dengan kedatangan kontingen dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk acara gitu ya. Jadi di tanggal 27 Juli kemungkinan besar dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 ataupun sampai selesainya kedatangan tim ya, akan ada kedatangan dan registrasi. Ini registrasi untuk administrasi ya. Dan juga nanti teman-teman setelah registrasi bisa langsung ke tempat
alat gitu ya untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi alat oleh tim teknis tadi ya dari SMK Harapan Bangsa gitu. Ya ini kita batasin ya dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam ya supaya teman-teman tim teknis juga bisa istirahat gitu ya. Nah, kemudian untuk di tanggal 28 acara pembukaan nantinya akan dilaksanakan di BPMPP Visbar yang lokasinya kurang lebih sekitar 5 kilo dari PPSDM ya. Jadi semua nantinya tim akan bergerak ke Visbar. Setelah pembukaan nantinya kita akan langsung technical meeting 2 gitu ya. Di mana lokasi di tempat lomba yaitu di PPSDM. Ya, pokoknya intinya setelah selesai dari pembukaan wajib kembali ke PPSDM karena hampir semua ya tidak semua maksudnya ada beberapa peserta yang memang menginap di PPSDM gitu ya. Nah, selanjutnya baru mulai di tanggal 29 Juli ya, mulai dari jam 8 sampai jam 12 itu adalah modul pertama dan selanjutnya adalah setelah istirahat jam 12 sampai dengan 13 untuk istirahat. Dilanjutkan modul 2 dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore gitu ya. Nah, selanjutnya setelah dari jam 5 sampai dengan selesai penilaian modul 1 dan modul 2. Artinya di sini kami ya tim juri sudah melakukan eh, penilaian ya, atau penguncian dari masing-masing modul supaya tidak ada perubahan-perubahan yang lebih signifikan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 30 Juli juga sudah sama ya. Kita akan mulai melakukan ini akan lebih cepat karena hanya satu modul yang mana waktunya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12. Ini adalah modul 3 gitu ya. Sampai selesai dan nantinya akan ada evaluasi sedikit gitu ya, evaluasi sedikit. Kemudian eh, ini bisa ditukar ya. Nanti ada opsi untuk penukaran bisa di hari berikutnya atau memang nanti di tanggal selesai lomba ya kita akan lakukan evaluasi seperti itu. Kemudian ini di tanggal 31 artinya ada penutupan ya. Penutupannya ini opsional ya menunggu jadwal dari panitia. Biasanya sih memang dimulai dari jam 1 tapi ini deh masih tentatif gitu ya. Nah, selanjutnya di tanggal 1 Agustus semua kontingen kembali ke daerah masing-masing seperti itu. Ya ini yang bisa dilaporkan ya. Nah, terkait itu berikut ya layout untuk secara keseluruhan lomba ya drawingnya. Jadi eh, meja yang digunakan berbeda dari meja-meja sebelumnya ya. Jadi kita akan menggunakan layout yang seperti ini ya, di mana ini posisinya bisa ada yang 3, ada yang 2 ya. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan jumlah peserta, di mana untuk cloud computing total keseluruhan peserta adalah sampai dengan hari ini adalah 23 gitu ya, 23 peserta seperti itu. Ya, silakan ini adalah salah satu layoutingnya. Ini ada tim juri ya, tim juri dan tim teknis gitu ya, yang nantinya akan membantu gitu ya di dalam ruangan di sini. Ya, urutannya dari mana? Ya dari di sini adalah nomor 1 seperti ini ya, 1, 2, 3 ya dan seterusnya. Gitu ya. Urutan adalah paling depan. Nantinya tidak akan siapa cepat dia dapat ya, tapi di sini nanti setelah ini kita akan undi siapa saja yang akan menempati posisi tempat duduk gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan berarti per kedatangan langsung menempati nomor 1, tapi nantinya kita akan undi gitu ya siapa yang nomor 1 dan seterusnya seperti itu. Kemudian berikut ya contohnya layouting yang memang standar wajib harus dipatuhi bersama dengan menggunakan 2 layar, baik itu dengan laptop ataupun dengan PC gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini kita akan undi ya. Jadi nanti setelah ini kita akan undi untuk nomor peserta. Nah, selanjutnya untuk akun ya, akun yang akan teman-teman gunakan, silakan submit di sini dengan format provinsi, eh,
strip ataupun underscore nama gitu ya, dengan domainnya dipersilakan boleh menggunakan eh, Gmail ataupun yang lainnya. Nah, paling lambat nantinya tanggal 23 Juli sudah harus selesai ya untuk dibuatkan. Ya, silakan nantinya gunakan dengan nama provinsi dan nama, tidak boleh ada nama sekolah. Ya, kalaupun nama provinsinya panjang, boleh disingkat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan eh, dipusingkan gitu ya. Jadi kalau misalnya provinsinya panjang, misalnya Kalimantan Tengah, boleh disingkat jadi Kalteng dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin ini saja ya untuk pembahasan pertama ya di technical meeting pertama. Sisanya adalah kita akan bahas di technical meeting kedua ya pada saat setelah pembukaan minggu depan gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya coba panggil tim teknis. Pak Zeta sudah hadir atau dari tim teknis dari SMK Harapan Bangsa sudah hadir semua? Saya Ya, Pak tim Gipari sudah teknis. ya, Pak. Iya. Ya, ini sudah ada Pak Gipari juga sebagai tim teknis ya yang akan membantu di pelaksanaan LKS gitu. Ya, berikutnya sebelum kita mulai nih ya, saya akan mengundi terkait dengan nomor tempat duduk ya sesuai dengan yang sudah ada gitu ya. Jadi ini saya ambil data dari webnya BPTI ya. Ini sesuai datanya. Jadi ini belum di random ya, masih di data aslinya gitu ya. Jadi kita akan undi nomor nomor 1 sampai dengan nomor 23 ya. Untuk Kalimantan Timur karena baru selesai seleksi hari ini, jadi belum ada nama ya. Tapi kita sudah siapkan namanya gitu ya untuk posisi nomor berapa. Ya, di sini saya akan coba acak 3 kali ya, dan itu eh, jadi tidak ada yang dipaksakan nomor 1 siapa dan seterusnya. Jadi kita akan acak 3 kali untuk menentukan siapa posisi nomor 1 sampai dengan nomor terakhir gitu ya. Ini bukan menentukan peringkat lomba ya. Sekali lagi ini adalah untuk tempat duduk gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sekali lagi ini bukan tempat peringkat lomba ya, bukan ditentukan dari sekarang, tapi ini adalah menentukan untuk tempat duduk biar adil semuanya gitu. Jadi di sini saya akan coba acak secara 3 kali ya, 3 kali klik, dan itu adalah hasil dari secara keseluruhan. Ya, ini sekali lagi ini adalah data yang saya terima dari websitenya BPTI ya. Urutannya juga sesuai dengan Excel yang diberikan gitu ya. Jadi belum diacak sama sekali. Nah, silakan ya kita acak ya 3 kali ya. Nah, nih ya jadi ini adalah urutan yang bisa dibuat ya gitu ya. Jadi sudah uh, fix, tidak ada yang uh, ini ya ditentukan secara manual, tapi di sini menggunakan sistem gitu ya. Jadi nantinya hasil dari ini menentukan untuk tempat duduk gitu ya. Silakan nantinya pada saat kedatangan sudah bisa langsung disesuaikan dengan posisi tempat duduk. Ya, artinya nomor 1 tadi di sini ya, dan terakhir kemungkinan besar antara di sini ataupun di sini sesuai dengan uh, nanti tim teknis mengaturnya seperti apa gitu ya. Itu saja mungkin dari saya selaku tim. Mungkin dari Mas Ketua ada tambahan terlebih dahulu. Sudah cukup, Mas. Sudah cukup. Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita buka sesi diskusi. Ya, silakan. Mungkin dari para pembimbing ataupun adik-adik semua bisa kita lakukan diskusi di sini. Silakan. Ya, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan ya. Yang dimaksud di sini Dockernya ya, kalau memang menggunakan Windows, silakan install untuk Docker Hub, Docker desktopnya. Gitu ya, silakan. Ya, ini silakan kalau untuk membuka ya. Mungkin dari pembimbing silakan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya, atau adik-adik semua kita bahas sesi diskusi ya. Maaf Pak, saya tadi ada ini. Berarti ini Pak ya, monitor wajib wajib Pak ya di bawah sendiri. Betul Pak, betul. Oh ya, oke Monitor sip. wajib wajib di bawah gitu.
Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Tidak ya. Jadi untuk text editor silakan cukup pakai dengan VS Code ya. Selain dari itu Eh, tidak diizinkan. Ya. Pak boleh tanya, Boleh Ibu, silakan Ibu. eh, perkenalkan nama saya Junior Amelia, saya kebetulan dari Sulawesi Tenggara. Ini saya mau tanya, ini kan di sini 2 layar ya, Iya, 2 layar yang digunakan. Berarti dua-duanya itu dibawa sendiri dari kota masing-masing. iya benar Bu. Gitu. Dan itu semuanya, keduanya itu sama anunya Pak, speknya yang digunakan. Maksud Spek yang digunakan itu minimal Bu. Jadi kalau misalnya punya yang lebih tinggi dipersilahkan ya. Kalau memang oh, tidak ada ya mau tidak mau apa apa yang ada di dalam sekolah gitu ya. gitu. Iya, Eh, ini kan 2 layar Pak, PC. betul. Kalau kedua-duanya laptop boleh? Kedua ini Bu, jadi yang dimaksud 2 layar itu satunya untuk extend gitu. Jadi hanya monitor saja, bukan kedua-duanya laptop ataupun PC gitu. Ya, satu untuk laptop, misalnya kalau menggunakan laptop, satu untuk bekerja. Nah, monitor yang kedua itu adalah untuk tambahan tambahan pekerjaannya gitu. Jadi di extend gitu ya. Jadi bukan dari eh, dua-duanya harus laptop seperti itu. Itu ya Bu ya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Kemudian terkait dengan kisi-kisi, apakah boleh diinformasikan perubahan servis? Ya, secara keseluruhan hampir semua ya digunakan gitu ya dari kisi-kisi yang ada gitu ya. Memang kami tidak akan menyebutkan mana saja yang akan terjadi perubahan. Jadi nanti dilihat saja dari soal gitu ya. Yang pasti dari kisi-kisi ya sudah kami sampaikan, entah itu masuk di bobot berapa gitu ya. Yang pasti sudah tidak akan melenceng dari kisi-kisi yang ada gitu. Jadi dipersiapkan sesuai yang ada gitu ya. Ya, Pak Ahmad Rosid ya. Jadi sesuai dengan yang ada ya tadi sudah diinformasikan terkait dengan yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan eh, akademi yang kami siapkan gitu ya. Sekali lagi yang kami siapkan ya. Dan terkait dengan servis-servis yang ada gitu ya. Tidak usah dipikirkan karena kami juga mensiasati gitu ya. Jadi di akademi kami nanti di dukungan dari pihak AWS gitu ya. Karena nanti di belakang layar teman-teman semua akan ada tim AWS yang akan langsung in-charge ya untuk terkait dengan akun gitu ya. Insya Allah nanti datang ya tim AWS-nya di tanggal 29 ataupun 30. Jadi tetap menggunakan akun akademi yang dari juri. Ditambah nanti ada tim dari AWS yang akan membypass seperti itu ya. Gitu. Jadi akademinya akademi custom gitu. Jadi jangan akademi sendiri gitu. Gitu ya. Jadi di belakang layar kami ya ada tim AWS yang akan in charge untuk bantu di lomba gitu ya. Gitu. Kemudian ya laptop ataupun perangkat PC wajib install ulang ya di hari pertama. Jadi bukan bukan di hari pertama gitu ya. Jadi setelah sebelum keberangkatan itu sudah dalam keadaan bersih, hanya terinstall software-software yang disediakan gitu ya. Disediakan itu sudah ada gitu ya. Ya, kemudian setelah pengecekan barang akan dikarantina ya sampai dengan hari terakhir gitu. Jadi baru baru bisa diambil setelah selesai lomba untuk dirapikan seperti itu. Text editor hanya boleh VS Code dan tidak boleh ada ekstensi apapun. Gitu ya. Tidak boleh ada ekstensi apapun. Jadi semuanya hanya terinstall VS Code saja ya. Tidak boleh ada ekstensi apapun misalnya Python dan sebagainya gitu ya. Baik, terkait dengan IoT dan sebagainya, silahkan nanti lihat di teknis ya, karena nggak ada, kita nggak menggunakan hardware IoT juga ya. Silahkan nanti baca aja di teknis soal, gitu ya. Ya,
Kemudian untuk modul perubahan yang ditampilkan, kalau misalnya Bapak dan Ibu baca technical description yang terupdate, yang baru mungkin ya, itu CI/CD dan machine learning memang sudah ada gitu ya. Jadi ada 3 kategori, infrastruktur as service, Gen AI, dan juga CI/CD machine learning seperti itu. Ya, itu ya, Bapak dan Ibu gitu. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, baik, Pak. Saya Ibu Widya Hayati Husna dari Sumatera Utara. Baik. Saya mau bertanya tadi, takutnya nanti salah. Pada waktu kita menginstal laptop peserta itu hanya satu partisi dibolehkan atau gimana tadi, Pak? Boleh diulang? Iya, yang boleh ada di dalam laptop ataupun PC yang digunakan oleh peserta hanya ada satu partisi ya, Bu. Ya, Ibu ya. Jadi tidak boleh misalnya partisi kedua untuk menyimpan data. Hanya satu partisi dan itu sudah dalam keadaan kondisi baru install ulang. Baik, Gitu. Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Ya, mungkin silakan. Ada lagi? Ya, terkait dengan dokumentasi, ya, memang nantinya akan diinformasikan secara detail ya di dalam bentuk soal, ya, termasuk Terraform dan sebagainya. Silakan nanti tinggal baca ya referensi yang kami rujuk gitu ya. Kami di dalam modul tersebut sudah ada referensi-referensi ya merujuk ke dokumentasi gitu ya. Artinya tidak membuat dari nol ya referensinya, tidak mencari sendiri. Kami sudah siapkan referensinya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan soal gitu. Jadi setiap soal ada referensi yang merujuk ke yang memang ingin dicari tahu, seperti itu tadi kasusnya. Itu sudah ada di dalam soal, silakan nanti uh, teknisnya dibaca di dalam soal. Seperti itu ya. Nah, oke, silakan ada lagi Bapak dan Ibu ya. Izin bertanya. Ya, monggo silakan dari Bapak Sumatera Selatan. Iya, begini Bapak, itu kan untuk aplikasi laptopnya kan install ulang. Ya, Nah, bagaimana kalau kami minta itu untuk aplikasinya biar sama, itu yang install tim teknisi saja gitu. Jadi setelah laptop install itu kosong, kan dikumpulkan. betul. Nah, aplikasi-aplikasi yang akan digunakan itu biar sama seluruh peserta, itu tim teknisi yang menginstalkannya seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya Pak. Baik, ini mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi pekerjaan tim teknis itu bukan hanya mengontrol saja, tapi sudah dimulai hari ini Pak. Gitu. Jadi tim teknis sudah mulai bergerak nih untuk area lomba, setting dan sebagainya. Jadi takutnya malah membebani gitu. Artinya tanggung jawab sesuai dengan technical meeting. Jadi semua diberikan ke tim peserta gitu ya. Memang seperti sebelum-sebelumnya juga kami meminta untuk peserta melakukan instalasi sendiri dan nantinya tim juri juga pasti akan mengecekkan ulang Pak gitu ya. Jadi pada saat sebelum lomba ya H-1 jam pasti tim juri akan pengecekan ulang gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar teknis, kita akan langsung uninstall seperti itu. Jadi untuk sementara untuk membantu meringankan tim teknisi gitu ya. Jadi tim teknisi di sini bukan cuma in charge di lomba saja Pak, tapi untuk saat ini tim teknis sudah mulai bergerak untuk di area lomba untuk layout gitu ya, menyusun layout dan sebagainya. Itu yang kami bisa informasikan. Jadi tanggung jawab semua software dan sebagainya kami kembalikan ke peserta dulu, gitu. Ya, Pak Rosid, ya terkait dengan Redshift memang sudah saya infokan di grup ya bahwa tidak akan kami keluarkan, walaupun kami di belakang layar ada tim AWS ya secara resmi, tapi itu memang tidak akan kami keluarkan, gitu ya. Sesuai dengan yang ada sudah dibahas di grup ya sebelumnya, Redshift tidak akan kami keluarkan, gitu. Ya, jadi ada beberapa service-service yang memang tidak bisa di-handle oleh akademi, tapi di dalam akademi tersebut nantinya akan bisa diakses gitu ya, di bypass oleh tim AWS gitu.
Itu mungkin tambahan ya. Jadi selebihnya detail teknisnya, tata tertib dan sebagainya kita akan bahas di hari Selasa ya, Selasa depan, pekan depan. Jadi dipersilahkan eh, disiapkan secara keseluruhan gitu. Kita hari ini hanya akan membahas technical deskripsi yang ada perubahan terkait dengan bobot dan juga peralatan yang harus dibawa seperti itu. Nah, saya kirimkan di chat ya. Chatnya Zoom itu adalah daftar hadir, daftar nomor urut gitu ya, yang mungkin bisa dijadikan patokan gitu ya. Jadi total untuk peserta cloud computing ada kurang lebih 23 orang ya. Silakan itu bukan berdasarkan dari data dari siapa saja, tapi itu random ya. Jadi nomor urutnya tidak dibuat statis gitu ya. Mungkin silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali. Kalau yang mungkin yang sudah hampir setiap tahun maju ke nasional mungkin sudah tidak asing ya dengan aturan-aturan yang ada di dalam kami ya, terutama dengan ketemu dengan saya ya setiap tahunnya. Tapi kalau misalnya yang baru-baru mungkin silakan ya, inilah kami ya dengan ciri khas masing-masing gitu ya. Di setiap bidang lomba pasti punya ciri khas masing-masing seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Kalau memang ada tidak aja dirasa cukup ya silakan kita nanti bisa sambung lagi ya terkait dengan teknis ya minggu depan. Ya, baik. Kalau memang sudah cukup ya, supaya tidak oke, silakan Aliansa Putra. Mungkin kalau ingin bertanya terkait dengan akses internet seperti apa, silakan. Ya, tadi terkait dengan akses internet ya sudah disampaikan bahwa ya, di situ nantinya akan ada beberapa titik akses point yang akan bisa digunakan gitu ya. Tapi hanya satu SSID gitu ya. Satu nama SSID dan itu nanti bisa digunakan karena sudah dites juga ya, karena memang tempat tempat pelatihannya memang PPSDM ini kan tempat pelatihan untuk para pejabat gitu ya. Jadi memang sudah tidak perlu khawatir untuk akses poinnya gitu. Jadi setiap pelaksanaan pelatihan itu kurang lebih 40 orang ya dengan perangkat laptop ataupun PC gitu ya di setiap ruangan gitu. Jadi setiap pesertanya. Jadi insya Allah aman untuk akses poinnya dan sanggup gitu ya. Kemarin saya juga sempat ngetes untuk akses poinnya itu ya dengan dites dari dua device ya, support kedua-duanya gitu ya untuk 5 GHz dan juga 2,4 ya. Jadi dipersilakan sesuaikan saja gitu ya. Ya, karena dari total 150 mega itu disesuaikan dibagi dua dengan 2,4 dan juga 5 GHz gitu ya. Jadi ada beberapa akses point di dalam satu ruangan. Ya, silakan. Iya, betul untuk laptop ataupun PC ya. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan, silakan pilih salah satu ya. Boleh membawa PC. Artinya kalau membawa PC berarti harus ada 2 monitor. Nah, kalau misalnya membawa laptop berarti harus bawa 1 monitor tambahan ya. Senyamannya peserta. Jadi kalau memang nyamannya selama latihan menggunakan PC dan ingin dibawa ya silahkan. Tapi kalau misalnya menggunakan laptop yang pasti sudah dalam keadaan install ulang dan dipastikan tidak menghambat gitu ya. Misalnya dari RAM dan sebagainya gitu. Ya, silakan. Itu mungkin dari tambahannya ya. Baik, nanti di-share ya Pak
di-share secara keseluruhan dari PDF dan juga rekamannya ya di grup gitu ya. Makanya kemarin saya absen satu-satu supaya memastikan semua provinsi sudah memasuki grup seperti itu ya. Ya, sekali lagi file PDF ya akan di-share gitu ya sesuai dengan TM hari ini gitu ya. Kemudian di TM kedua nanti tanggal 28 ya 28 akan kita mulai gitu. Baik, ya kalau memang dirasa tidak ada lagi, ya kita akan akhiri untuk hari ini ya, agar tidak terlalu sore juga untuk teman-teman di wilayah timur, gitu ya. Nanti kita ketemu, ya insya Allah ketemu di PPSDM tanggal 27 sampai dengan 1 Agustus, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak dan Ibu, izin kita capture foto dulu karena untuk sebagai laporan. Mohon bisa mengaktifkan kamera ya Bapak dan Ibu. Silakan. Izin. Ya, siap. 1, 2, 3, sebentar. Ya, siap. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Jaga kesehatan sampai bertemu minggu depan di PPSDM. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak warahmatullahi Andi. wabarakatuh. Ya, Jadi, baik. terima kasih Pak Pak. Andi. Terima kasih Pak. Terima kasih.